Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zurabi Hikami, NPM 18630819. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat pemetaan kasus coronavirus yang ada secara global. Jadi teman-teman bisa ikuti cara-cara yang akan saya jelaskan ini. Untuk itu teman-teman bisa lihat di lanjutan video ini. Nah, sebelum itu teman-teman yang belum subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Sekali lagi, teman-teman yang belum subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Yang sudah, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, langsung saja seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pada video ini kita akan membahas cara membuat pemetaan untuk perkembangan COVID yang ada di dunia ini secara global. Nah, sebelum itu teman-teman pastikan terlebih dahulu laptop sudah terkoneksi dengan internet. Di sini saya sudah terkoneksi. Setelah itu langsung saja kita buka local server kita, lalu kita aktifkan Apache dan MySQL-nya kan. Nah, untuk video ini yang nantinya hasil akhirnya bisa dilihat akan menjadi seperti ini. Nah, untuk itu teman-teman bisa lihat secara bertahap. Nah, langsung saja setelah sudah Apache dan MySQL-nya sudah running, sudah jalan, kita close. Lalu kita masuk ke text editor kita, ke Visual Studio Code. Lalu kita masuk ke dalam folder kita. Nah, di sini ada open folder, lalu kita arahkan ke folder kita, folder project kita. Seperti ini. Kemudian kita buka dulu Google Chrome dan kita lihat project pada video sebelumnya. Localhost. Kita lihat terlebih dahulu hasil project yang ada pada video sebelumnya. Bisa dilihat hasil projectnya, bisa lihat seperti ini. Kita lihat untuk yang globalnya. Nah, lihat hasilnya pada video sebelumnya, yang nantinya kita akan menambahkan menu pemetaan di sini. Nah, untuk itu kita langsung masuk ke text editor, kita masuk ke dalam folder view, ke dalam folder layout, dan kita masuk ke vnav.php. Nah, di sini kita tambahkan saja langsung menu pemetaan. Kita tambahkan menu pemetaan, kita ganti di sini pemetaan, dan di sini kita ubah menjadi pemetaan. Selanjutnya kita buka lagi Google Chrome, lalu kita refresh apakah sudah muncul menunya. Nah, sudah dilihat, sudah muncul, kita klik. Nah, ini karena halaman pemetaannya belum kita bikin, kita close, kita kembali saja dulu. Selanjutnya kita masuk ke file home.php pada
controllers dan complicated. Nah, di sini kita bikin function baru yang namanya function pemetaan. Function baru, kita bisa copy dari baris 23 hingga baris 31. Kita copy saja, kita letakkan di sini. Lalu kita hapus dulu yang ini tidak perlu. Nah, di sini kita ganti menjadi di sini yang diganti. Selanjutnya kita akan memperbaiki page yang error tadi. Kita langsung tambahkan di bagian folder view, kita klik kanan, lalu kita pilih new file, lalu kita ketikkan nama filenya yaitu vpemetaan.html. Nah, kita sudah memiliki file pemetaan. Kemudian kita refresh halaman kita, apakah masih error? Nah, tidak error. Kemudian kita akan memasukkan peta ke dalam halaman ini. Kita langsung saja tab baru, lalu kita masuk ke left, bisa diketik. Nah, kita akan masuk ke dalam web ini untuk mengambil peta. Nah, interaktif map. Sudah masuk seperti ini. Kemudian kita pilih download, lalu kita klik, kita salin script ini, kita salin, lalu kita masuk ke enough head dan kita pastekan script tadi ke bagian sini, di bagian bawah. Kemudian kita kembali lagi ke web ini, kita masuk ke tutorial. Nah, di sini kita bisa ambil map-map yang ingin kita gunakan. Kita gunakan yang ini saja. Lalu kita pilih see this example standalone, kita klik. Nah, nantinya kita akan mengambil peta ini. Kemudian kita klik kanan, lalu kita lihat sumber halaman dan kita copy baris ke 22, kita copy dan kita letakkan di bagian pemetaan tadi. Nah, di sini kita langsung copy saja. Lalu kita kembali ke sini lagi, dan kita copy yang ini, garis 25 sampai 35, kita copy, kita letakkan di sini, namun kita beri script terlebih dahulu, kita letakkan di dalam sini. Kemudian kita kembali ke halaman kita refresh apakah sudah muncul. Sudah muncul. Kemudian kita perbaiki terlebih dahulu ukurannya agar lebih besar. Pertama kita hapus width-nya, kita hapus terlebih dahulu, kita refresh, sudah besar. Lalu height-nya kita ganti 500, jangan lupa disimpan. Kemudian kita refresh dulu. Sudah seperti itu, kita kembali lagi ke Visual Studio Code, kita hapus yang ini, hapus detail system. Nah, sudah, jangan lupa disimpan. Kita refresh lagi. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian kita
kita kembali lagi ke Visual Studio Code, kita ganti di sini 0 kemudian disimpan, lalu kita refresh halaman kita akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan mengubah warna peta ini agar lebih gelap. Sini kita ubah grafis, kemudian disimpan, lalu kita refresh halaman kita, akan jadi seperti itu. Kemudian kita masuk lagi ke view source, kita ambil LeMaker-nya, kita ambil LeMaker, kita copy, kita letakkan di bawah ini agar muncul LeMaker-nya. Kita refresh, sudah muncul. Kemudian kita akan menambahkan variabel, ada big function, ada detail home.php. Nah, di sini kita akan tambahkan negaranya terlebih dahulu. Kita copy dulu yang ini, kita letakkan di sini. Setelah itu kita ganti variabelnya menjadi lokasi. Jadi kita tuliskan lokasi. Setelah itu kita simpan, kita refresh dulu. Kita masuk lagi ke pemetaannya. Kita di sini akan memanggil value tadi, value lokasi yang ada pada home HP. Kita enter dulu. Di sini kita bikin script PHP. Kita letakkan ini di dalam script PHP. Kemudian kita enter dulu, kita bikin di atasnya sini for each. Di sini ada variabel lokasi tadi. Dan seperti itu kita bikin kurung berawal. Kita tutup di sini. Kita tutup dulu script PHP-nya, lalu kita bikin lagi. Oke. Nah, karena error, oh iya nih, nah, sudah, kita ganti ini ke bawah, kita cut, kita hapus seperti ini, lalu kita pastekan di sini. Kemudian kita akan panggil variabel lokasi tadi, value-nya ke sini. Di sini kita bikin script PHP. Kita panggil variabel value. Di dalamnya kita akan isi data yang ada pada data kawal corona. Kita masuk ke Google Chrome, kita tuliskan kawal corona. Di sini kita buka, lalu kita masuk ke kawalcorona.com. Kemudian kita buka Vivor developersnya. Lalu kita copy. Nah, di sini kita copy atribut. Kita copy saja langsung.
kita letakkan di bagian dalam sini. Kemudian kita bikin lagi kurung seperti ini, kita masukkan variabel latnya, kita letakkan, kemudian di sini kita enter dulu. Nah, kita copy yang ini, kita copy, kita letakkan di bawah sini. Untuk variabel yang dalam sini kita ganti menjadi long. Copy, kita letakkan bagian situ. Kemudian kita ambil bentuknya, kita ambil pin up, pin pop, copy, kita letakkan pada bagian sini. Sudah. Kemudian kita hapus saja. Nah, seperti itu. Lalu kita refresh halaman kita. Apakah muncul? Nah, sudah muncul. Namun datanya masih belum ada. Nah, kemudian kita akan memanggil datanya di situ. Di sini kita tekan negara, kita bikin script PHP buat memanggil datanya. Value, sini kita pakai value attribute, yang ini kita pakai. Lalu kita ambil negara nih, country, region, copy saja langsung, kita letakkan dalam sini. Kita lihat web kita. Jangan lupa setelah pertahapnya untuk selalu disimpan text editor kita. Kita lihat, nah sudah, negaranya sudah muncul. Kemudian kita akan memunculkan data positif, sembuh sama meninggal. Kita kembali ke text editor. Kemudian di sini kita copy saja langsung dari sini sampai sini. Kita copy. Nah, di sini kita enter. Langsung kasih tanda plus. Nah, copy sampai 3 kali. Kemudian kita edit dulu. Ini ada positif, sembuh, dan meninggal. Kita kasih positif plus juga di sini. Kemudian untuk setiap atributnya kita ganti. Untuk positif kita ambil yang confirm, kita copy, letakkan di sini. Dan untuk yang sembuh kita ganti menjadi recovered. Kita ganti sembuh, recovered. Lalu untuk yang meninggal kita ganti juga, ganti itu menjadi dead. Oke, kita letakkan di situ. Kemudian disimpan, jangan lupa disimpan. Lalu kita masuk ke web kita refresh. Kita klik
masih segidar, kita perbaiki dulu tata letak kata-katanya, seperti itu kita perbaiki. Untuk negaranya kita bikin black. Oh, sini. Kasih enter. Kemudian disimpan, lalu kita refresh lagi halaman kita. Kita klik di bagian sini. Nah, bisa dilihat sudah seperti ini. Kemudian kita cek apakah valid datanya. Yang Indonesia dulu, apakah valid. 68.079. Kita lihat di data kawal coronanya untuk Indonesia. Nah, benar, positifnya 31585, benar. Oh, positif ini sembuh, yang tadi meninggalnya 33 Nah, benar. Jadi untuk peta ini berdasarkan data yang ada pada kawal corona. Nah, untuk video pemetaan kita bisa dibilang sampai sini. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti bagaimana cara membuat peta seperti ini, data global juga ada. Kita lihat data global saya. Maksud dari data global ini yaitu perkembangan COVID-19 secara global yang seperti ini, dan juga data penyebaran data kasus COVID-19 ini yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat dulu. Yang ada seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin membuat pemetaan perkembangan COVID di Indonesia dan juga seluruh dunia, bisa diikuti cara pada video ini dan juga pada video-video sebelumnya. Teman-teman bisa klik di playlist, di situ ada videonya lengkap. Nah, mungkin hanya sampai di sini penjelasan saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.